Kita bersyukur karena kasih Tuhan menuntun kita menikmati hari pemberiannya dengan sukacita. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 akan mengantarkan kita untuk memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup tiap-tiap hari. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Roma untuk menjelaskan tentang dasar-dasar iman Kristen serta bagaimana iman tersebut diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus pada pasal yang ke-12 ini ditulis dengan tujuan mendorong orang-orang percaya untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Artinya bahwa orang percaya harus menjadikan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Orang percaya diajak untuk mengalami pembaharuan budi, pembaharuan hidup, sehingga tidak mengikuti pola dunia, tetapi mampu mengenal dan melakukan kehendak Allah. Orang percaya diajak untuk tetap memiliki sifat kerendahan hati dalam pelayanan. Artinya bahwa orang percaya diajak untuk mempergunakan karunia-karunia yang Allah berikan. Orang percaya diajak untuk mempergunakan talenta, diajak untuk mempergunakan kelebihan yang diberikan Tuhan untuk saling membangun sebagai tubuh Kristus dan bukan untuk meninggikan diri. Orang percaya diajak untuk terus menunjukkan cinta kasih yang sejati, yaitu kasih yang tulus, hidup dalam damai, saling mengasihi, saling mengampuni, dan memberkati orang-orang yang membenci kita, serta mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat yang kedua yang menjadi inti pemberitaan kita di hari ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa jangan biarkan gaya hidup kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan membentuk hidup kita. Jangan biarkan cara berpikir kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menguasai dan membentuk kita. Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak mengikuti pola hidup dunia yang membawa kita kepada dosa. Kita diajak untuk menjauhkan diri dari pola hidup dunia yang membawa kita menjadi orang-orang yang egois, menjadi orang-orang yang serakah, menyimpan kebencian di dalam diri, dan yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Dan sebaliknya Paulus katakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya bahwa mari biarkan Roh Kudus memperbaharui cara berpikir kita sehingga kita mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita dapat mengutamakan kehendak Allah daripada keinginan diri sendiri. Kita dapat hidup sesuai dengan karakter Kristus. Pada dasarnya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, jangan biarkan dunia mengubah karakter kita, tetapi biarkan Tuhan yang mengubah hati dan pikiran kita agar hidup kita benar-benar mencerminkan Kristus. Orang yang telah menerima kasih karunia Allah dipanggil untuk hidup sesuai sebagai persembahan yang hidup, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, melayani dengan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan, dan dapat menunjukkan kasih Kristus dalam hidup setiap hari. Dan yang terakhir, hidup untuk Tuhan berarti menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, sehingga setiap aspek kehidupan mencerminkan kasih, kekudusan, dan bukan mengikuti pola dan nilai dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Amin.